Juliana Marins, warga negara Brasil yang meninggal dunia karena insiden kecelakaan beberapa hari yang lalu. Kasus Juliana Marins terkait dia jatuh nih di Gunung Rinjani berbuntut panjang. Brazil ancam akan bawa Indonesia ke jalur hukum kancah internasional. Kata gua. Tragedi Gunung Rinjani, misteri kematian Juliana Marins dan Indonesia dituntut jalur hukum internasional. Agam Rinjani dituntut karena lama melakukan pertolongan. Sebuah tragedi mengguncang hubungan bilateral Indonesia dan Brazil. Di tengah keindahan alam Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, salah satu destinasi pendakian paling populer di Asia Tenggara, seorang pendaki muda asal Brazil, Juliana Marins, kehilangan nyawanya secara tragis. Kejadian ini tidak hanya menyisakan luka bagi keluarga korban, tetapi juga memicu kemarahan publik dan perhatian serius dari pemerintah Brazil. Juliana Marins, perempuan 26 tahun yang dikenal sebagai pencinta alam dan petualang, memulai pendakiannya ke Rinjani dengan semangat dan harapan. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan yang seharusnya membawa ketenangan jiwa, justru menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Pada tanggal 21 Juni tahun 2025, tubuh Juliana ditemukan tak bernyawa setelah dilaporkan hilang selama 4 hari. Namun, apa yang terjadi selama 4 hari itu masih menjadi misteri besar. Sejak hari pertama hilang kontak, keluarga dan kerabatnya menuntut kejelasan. Pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa proses pencarian terkendala cuaca buruk, medan berat, serta keterbatasan akses komunikasi. Namun menurut keluarga, informasi dari pihak Indonesia dianggap tidak konsisten, bahkan cenderung tertutup. Rumah Sakit Bali Mandara merilis hasil otopsi pertama yang menyebutkan bahwa Juliana meninggal akibat luka berat di dada akibat benturan benda tumpul. Waktu kematiannya diperkirakan hanya 20 menit setelah ia terjatuh. Namun, bagaimana ia bisa jatuh? Mengapa proses evakuasi memakan waktu hingga 4 hari? Dan mengapa tidak ada pertolongan tepat waktu? Keluarga Marins tidak puas. Mereka menganggap laporan otoritas Indonesia belum menjawab pertanyaan paling mendasar, apakah Juliana benar-benar mendapat pertolongan maksimal saat situasi darurat? Ataukah ada unsur kelalaian dalam sistem evakuasi dan tanggap darurat di kawasan wisata alam Indonesia? Kasus Juliana Marins terkait dia jatuh nih di Gunung Rinjani berbuntut panjang. Brazil ancam akan bawa Indonesia ke jalur hukum kancah internasional. Kata gua. Ini jadinya tuh kasus Juliana Marins, kan mereka nggak percaya tuh, keluarga mereka yang di Brazil kan nggak percaya tuh sama otopsi yang di Indonesia. Terus kalau emang nggak percaya, terus maunya diapain? Otopsi ulang di negara lu? Iya oke, nggak apa-apa. Terus kalau hasil otopsinya beda, lu mau apa? Lu mau nuntut Rinjani? Lu mau masukin penjara gunung gitu? Apa bagaimana sih? Yang mau naik gunung Juliana, yang mau naik gunung anak lu, yang mau naik gunung keluarga lu gitu. Kagak ada dari kita orang Indonesia, orang Lombok, orang Rinjani yang ngundang Juliana Marins untuk mendaki gunung Rinjani. Nggak ada. Nggak ada juga yang nyuruh Juliana pakai guide yang patungan. Makanya setiap trip atau setiap pendakian gunung itu selalu ada open trip dan private trip. Juliana milihnya yang open trip, which is itu patungan, which is guide-nya nggak bisa tuh cuma ngawasin satu orang, ngawasin Juliana doang. Kagak bisa. Kalau lu maunya bener-bener diurusin dari awal sampai akhir, private bos, pakai private trip bos, datang sendiri ke Gunung Rinjani. Kenapa nyalain negara Indonesia? Lah bagaimana konsepsi kita kagak ada yang ngundang? Keluarga Lau sendiri yang datang kemari. Kagak ada juga tuh yang nyuruh dia langsung mendaki Rinjani, nggak ada. Dia kan ke Bali tuh, sempat ke Bali, sempat ke Nusa Penida. Kenapa dia kagak manjat Gunung Agung dulu atau yang paling cerek dulu deh, Gunung Batur? Kenapa lu langsung dakinya Rinjani? Kalau tahu begini ya, kagak usah tim SAR Indonesia yang nyelamatin. Tim SAR Brazil tuh lu impornya suruh datang ke Indonesia nyelamatin anak lu. Atas dasar itulah, pihak keluarga melalui pengacara dan pemerintah Brazil mengajukan permintaan otopsi ulang. Pemeriksaan kedua ini dilakukan oleh tim forensik independen atas supervisi otoritas Brazil. Advokat hak asasi manusia dari Kantor Federal Pembela Publik Brazil, Thaisa Pittencourt, menyatakan dengan tegas bahwa langkah hukum akan segera ditempuh jika ditemukan bukti bahwa kelalaian atau pengabaian menyebabkan kematian Juliana. Pittencourt juga menambahkan bahwa Kepolisian Federal Brazil telah diminta membuka penyelidikan menyeluruh terhadap kemungkinan unsur pidana dalam kasus ini, termasuk keterlibatan pihak ketiga atau institusi yang seharusnya bertanggung jawab. Jika unsur kelalaian terbukti, Brazil akan mengajukan perkara ini ke lembaga hukum internasional seperti Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR), sebuah langkah yang sangat jarang diambil dalam kasus-kasus individu lintas negara.
Pihak Indonesia sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan jalur hukum internasional ini. Namun juru bicara SAR Lombok menyatakan bahwa tim mereka telah bekerja maksimal di tengah medan yang sangat ekstrim, termasuk badai dan minimnya visibilitas. Tim SAR dilaporkan mulai melakukan pencarian sejak hari pertama laporan hilangnya Juliana diterima, namun baru berhasil menemukan jasadnya pada Senin pagi, dalam kondisi tidak bernyawa. Evakuasi pun baru bisa dilakukan 2 hari kemudian, pada Rabu, tanggal 25 Juni. Ironisnya, berdasarkan informasi yang diterima media lokal di Brazil, Juliana sebenarnya masih hidup pada hari pertama ia dilaporkan hilang. Beberapa saksi pendaki mengaku mendengar teriakan minta tolong dari arah jurang. Namun, keterlambatan tanggapan serta minimnya alat komunikasi di lokasi disebut menjadi penyebab lambannya evakuasi. Dugaan ini memperkuat asumsi keluarga bahwa nyawa Juliana bisa saja diselamatkan jika penanganan dilakukan lebih cepat dan lebih terorganisir. Situasi ini pun berbuntut panjang. Kantor Jaksa Agung Brazil segera mengadakan rapat darurat dengan mahkamah dan kantor DPU untuk merumuskan strategi hukum menghadapi insiden ini. Mereka juga berkomitmen memberikan pendampingan penuh kepada keluarga Marins serta menjamin penyelidikan berjalan transparan dan akuntabel. Desakan publik Brazil terhadap pemerintahnya untuk tidak tinggal diam pun makin menguat. Di sisi lain, tragedi ini juga memunculkan perdebatan di dalam negeri Indonesia sendiri. Tragedi Juliana Marins ternyata bukan hanya menjadi tekanan bagi pemerintah Indonesia. Salah satu pihak yang kini berada di bawah sorotan tajam adalah Agam Rinjani. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apa salah Agam Rinjani bagaimana seorang yang sudah menolong malah dituntut? Pihak keluarga Marins melalui penasihat hukum di Brazil kini mempertimbangkan untuk menggugat Agam Rinjani, baik melalui sistem hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional. Mereka menuduh adanya kelalaian profesional dalam melakukan penyelamatan Julia Marins dalam operasional lapangan dan potensi pelanggaran standar. Reputasi sektor wisata alam Indonesia pun mulai terancam. Gunung Rinjani, yang selama ini menjadi ikon wisata petualangan di Asia Tenggara, kini dibanjiri ulasan negatif di berbagai platform. Tagar-tagar boikot Rinjani mulai ramai di X dan TikTok. Google Maps bahkan sempat dipenuhi ulasan bintang 1 dengan kalimat, bahaya bagi turis asing. Hal ini memunculkan desakan agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI segera melakukan audit total terhadap semua penyedia jasa wisata ekstrim. Beberapa aktivis lingkungan dan keselamatan gunung menuntut adanya sertifikasi wajib bagi semua operator, serta sistem pelaporan insiden yang transparan. Sementara itu, pihak Agam Rinjani memberikan pernyataan resmi ke publik. Hanya satu keterangan singkat yang beredar di media lokal, menyebutkan bahwa Agam telah mengikuti prosedur, dan bahwa kejadian ini merupakan musibah yang tidak bisa dihindari. Namun banyak pihak menilai pernyataan tersebut tidak cukup. Tidak sedikit warga lokal Lombok yang merasa khawatir bahwa reputasi buruk ini akan berdampak panjang pada industri wisata mereka. Kami hidup dari turis. Tapi kalau kejadian seperti ini dibiarkan, siapa yang mau datang lagi ke sini? Kata Rian, seorang porter gunung yang biasa bekerja di jalur Sembalun. Tekanan juga datang dari komunitas pendaki internasional. Forum-forum seperti Backpackers International dan Global Mountaineer Network menyarankan anggotanya untuk menghindari pendakian ke Rinjani sampai ada kejelasan soal perbaikan sistem keselamatan. Kini, bukan hanya pemerintah Indonesia yang harus menjawab, tapi juga para pelaku industri wisata yang selama ini mungkin merasa aman karena minim pengawasan. Kasus Juliana Marins telah membuka mata dunia bahwa keindahan alam tidak cukup tanpa sistem perlindungan yang memadai. Dan bagi keluarga Marins, perjuangan mereka belum selesai. Mereka tidak hanya mencari keadilan untuk putri mereka yang gugur di puncak gunung tropis, mereka juga berusaha memastikan agar tragedi serupa tidak terulang lagi pada siapapun, dari negara manapun.